warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, Alhamdulillah kami doakan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya mohon izin, yang pertama dimohon untuk mengubah nada dering telepon genggam menjadi mode diam atau silent selama acara berlangsung. Dan dimohon kepada Bapak Ibu untuk yang bergabung secara virtual, mohon kesediaannya untuk menonaktifkan audio dan menyalakan video pada aplikasi Zoom selama acara berlangsung. Alhamdulillah telah hadir, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum MPP ICMI Profesor Dr. Arif Satria MSI yang diwakili oleh Ibu Dr. Insinyur Hajah Andi Yuliani Paris MSc. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Didin S. Damanhuri SEMSDA selaku Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI dan Guru Besar IPB University. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Insinyur Masrah MA Rang MM selaku Majelis Pertimbangan Pusdipnet ICMI Jawa Barat. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Irwanuddin HI Kula selaku Direktur BPP Pusbin EBT ICMI. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Irwansyah serta Bapak Dr. Haji Cipta Indiana, dan kepada tamu hadirin dari perwakilan Kapolda Jawa Barat AKBP Muhammad Topan SH selaku Kasubdit Sosbud Direktorat Intelkam Polda Jawa Barat, serta kepada semua hadirin tamu undangan yang hadir dalam kegiatan hari ini. Kami ucapkan selamat datang di acara pelantikan dan seminar Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Organisasi Wilayah Jawa Barat, Pusbin EBT, dengan mengusung seminar yang bertema Peningkatan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yang bertempat di tinggal Hotel Aston Pasteur tanggal 16 November tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenaannya kita dapat hadir pada acara ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Denanda Mulyalingga selaku pemandu acara pada kesempatan hari ini. Hadirin yang kami hormati, agar acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Dekia Celsa Medira kepada Saudara Delsa Zakia Madira, diharap untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء
إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Dekia Chelsea yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, Alhamdulillah dalam kegiatan pelantikan pengurus Pusbin EBT Orwil Jawa Barat yang disampaikan sudah hadir dari anggota DPR Komisi 2, Ibu Dr. Hajah Andi Yulianti Paris MSC, sekaligus beliau Sekjen MPP ICMI. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya serta himne ICMI. Hadirin untuk dimohon berdiri.
Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya ada doa yang akan dilantunkan oleh Saudara Ridho Dawa. Kepada Saudara Ridho, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama angkat tangan dan tundukkan kepala sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratis sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. وإلى حضرة آبائهم وأمتهم وذريتهم وآبائهم وإلى حضرة ملائكة المقربين اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan, rahmat, dan keberkahan. Ya Allah, Tuhan semesta alam kami, mohon berkahkanlah, rahmatilah, dan ridhoi atas acara ini. Jadikanlah kegiatan ini kami penuh manfaat, lancar, dan diridhoi oleh-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, serta para pendahulu kami. Berikanlah kemudahan dalam setiap urusan kami, dan jauhkanlah kami dari keburukan. Allahumma yasir lana umurana, wa khattim bisalihati a'malana. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, dan akhirilah amal kami dengan kebaikan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa biadatan fil jasad, wa jadatan fi ilmi, wa barakatan fi rizki, wa taubatan qabdal maut, wa rahmatan indal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi barakati ummul Qur'an wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara dari Donum yang sudah membacakan doa. Hadirin yang berbahagia, dalam agenda pelantikan pengurus Pusbin EBT Orwil Jawa Barat dan Seminar Nasional, mohon maaf Ibu, Komisi DPR 11, DPR RI 11, ya, sekaligus Sekretaris Jenderal dari MPP ICMI. Masuk ke dalam agenda selanjutnya, hadirin. Selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Ispriandi A. Kepada Bapak Dodi Ispriandi A, SEMM, dipersilahkan. Alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul hari ini dan bisa bersua untuk semuanya. Alhamdulillah kawan-kawan dari mahasiswa, para sponsorship yang sudah juga mendukung, dan kemudian instansi-instansi pemerintah yang ada di Jawa Barat, alhamdulillah sudah bisa memberikan sedikit banyak kontribusi yang untuk kita semua, yang menjadi dasar kita menjadi pelaksanaan hari ini. Untuk laporan kita hari ini, kita berikan aplaus buat semua sponsor kita juga yang telah mendukung support, dan kawan-kawan dari seluruh instansi, alhamdulillah sudah mendukung juga dari Pak yang kami hormati di sini ada Ibu Yuliani Paris, ada Prof. Didin, ada Prof. Najib, ada Kanda
Mas Par, ada yang mewakili Kapolda juga, yang Ketua ICMI Jabar juga di sini, baru hadir, alhamdulillah, beliau sudah hadir di sini juga. Orwil Jabar sudah siap untuk memberikan gebrakan, dan kemudian insya Allah bisa berjalan dengan baik nantinya acara ini. Kami mohon doa kita bersama nantinya untuk dilantik dan bisa menjadi bagian dari berbangsa dan bernegara untuk kelanjutannya. Demikian saya sampaikan untuk laporan panitiaan yang alhamdulillah hari ini sudah bisa berjalan insya Allah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dodi yang sudah menyampaikan laporan kegiatan. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua ICMI Orwil Jawa Barat oleh Bapak Profesor Dr. Sutarman. Kepada Bapak Profesor Dr. Sutarman atau yang mewakili, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Ibu Sekjen MPP ICMI Jawa Barat. Alhamdulillah telah bisa hadir di Jawa Barat. Bapak dan Ibu para Ketua MPP, Prof. Najib dan teman-teman yang lain. Bapak narasumber. Yang pertama, karena informasi juga mendadak, mohon maaf Pak Profesor Sutarman, Ketua ICMI Orwil Jawa Barat. Kebetulan lagi ada kegiatan sampai sore, tidak bisa meninggalkan kampus. Dan alhamdulillah saya atas nama Orwil Jawa Barat, Wakil Ketua ICMI Provinsi Jawa Barat, bisa berkenan hadir atas undangan ini. Yang pertama, ICMI Orwil Jawa Barat sangat menyambut dan antusias terhadap kegiatan salah satu bagian atau apakah batom nanti di Orwil Jawa Barat yang berkaitan dengan pelantikan hari ini. Insya Allah ICMI Orwil Jawa Barat dengan komponen yang lain akan bersinergi dan termasuk juga dengan pihak Prokopimda atau pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hari ini sampai nanti tanggal 27 Maret atau 7 November tentu kita menanti dan menunggu juga secara prinsip siapa menjadi gubernur dan wakil gubernur termasuk dengan jajaran yang lain. Insya Allah Ibu Sekjen selama ini Orwil Jawa Barat juga sampai daerah Porda yang ada 5 program yang menjadi unggulan selama ini hasil dari Silakwil. Pertama adalah penuntasan mengenai stunting di tingkat Jawa Barat sudah bersedia dan kerjasama termasuk menggandeng semua perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat melalui Dikti mengerahkan sistem KKN tematik sehingga stunting tingkat Jawa Barat bisa cepat tuntas. Yang kedua adalah peningkatan APK dari sisi pendidikan karena Jawa Barat juga provinsi yang terbesar dari infrastruktur dan seterusnya. Insya Allah Jawa Barat dengan ICMI dengan pemerintah Jawa Barat stakeholder yang ada sudah bekerja sama dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan di tingkat dasar maupun menengah dan perguruan tinggi yang hari ini mungkin menteri sudah menjadi 3. Nah, insya Allah Jawa Barat akan menyesuaikan itu. Yang ketiga adalah peningkatan ketahanan pangan juga menjadi program prioritas hasil daripada program kita yang masih ada banyak kekurangan dari tingkat kemiskinan dan seterusnya bagian itu. Yang keempat adalah program prioritas lingkungan hidup. Di antaranya kemarin telah beberapa kali pelatihan pengolahan hilirisasi sampah dan seterusnya pengulangan itu. Dan terakhir adalah
kegiatan yang disebut dengan sosial, yaitu dalam rangka peningkatan kegiatan kesosialan. Dalam rangka ada 5 program itu nanti, dan ini mungkin salah satu bagian apa yang menjadi program pada hari ini kita bersenandung. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang mewakili. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Surya Widiantoro STMT selaku Majelis Pertimbangan Pusbin EBT ITMI Jawa Barat. Selanjutnya ada penyerahan plakat oleh Bapak Dodi Ispriyandi ASEMM selaku Sekjen Pusbin EBT ITMI kepada perwakilan dari Ketua ITMI Orwil Jawa Barat. Dipersilahkan untuk kepada Bapak Raja Minsa untuk maju ke depan. Bapak, ada penyerahan plakat oleh Bapak Dodi Ispriyandi SESM selaku Sekjen Pusbin ITMI. Dimohon untuk mendokumentasikan. Boleh tepuk tangan yang meriah hadirin. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum MPP ITMI Profesor Dr. Arif Satria MSI yang diwakili oleh Sekjen MPP ITMI oleh Ibu Dr. Insinyur Hajah Andi Yuliani Paris selaku dari anggota DPR RI Komisi 11. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati salah satu Waketum ITSMI, Prof. Najib, ya. Mungkin berdiri biar mahasiswa kenal juga sama Prof. Najib, ya. Wakil Ketua Umum ITSMI, salah satu Wakil Ketua Umum ITSMI. Yang saya hormati juga Guru Besar IPB, senior sekali nih, tapi awet muda. Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, silahkan Prof. supaya dikenal oleh ini banyak adik-adik mahasiswa. Yang saya hormati Bapak AKBP Muhammad Taufan SH, beliau adalah Kasubdit Sosial Budaya, Direktorat Intelkam Polda Jawa Barat. Ya. Hadir dari TNI juga tidak? Di sini ada namanya Kolonel Infantri Supriyatin Jaya Kusuma. Saya lulusan Lemhanas, Pak, angkatan 20, sekelas sama Pak Petrus Golose. Jadi waktu saya Lemhanas ada 20 lah dari teman-teman bintang 1 dan bintang 2 TNI dan Polri. Saya ingin menyampaikan bahwa apresiasi kepada Pusbinet, ini ketuanya yang di pusat, sangat aktif melakukan kegiatan bukan hanya pada hari ini saja, tapi kegiatan-kegiatan juga bekerja sama dengan PLN ya Pak ya. Waktu itu kita pernah dengan Pertamina, dengan Kementerian SDM untuk melalui Dirjen Energi Baru dan Terbarukan. Saya sebelumnya memang di Komisi 7 yang bermitra dengan Kementerian SDM, Pertamina, PLN. Sekarang di periode saya yang keempat, udah lama ya jadi anggota DPR. Saya ada ditugaskan di Komisi 11 ya. Mitra kerjanya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Nasional dan juga seluruh bank dan juga BUMN di bidang keuangan. Kenapa acara ini penting? Jadi coba angkat tangan dulu. Adik-adik mahasiswa mana yang mahasiswa? Ya, dari Universitas Pajajaran. Oke, Universitas Pajajaran. Kalau saya dari IPB, Institut Perbankan Bogor. Salah, Institut Pertanian Bogor. Kenapa Institut Perbankan Bogor? Supaya nggak terlalu serius nih ya. Karena banyak anak IPB justru menjadi bankir-bankir hebat itu anak IPB, Pak. Dari 7 Dewan Gubernur di Bank Indonesia itu IPB. Ya. Kemudian Bank Mandiri, BRI, itu IPB juga ya Pak ya. Jadi mungkin Institut Perbankan Bogor, bukan Institut Pertanian. Enggak, perbankan jago apalagi pertanian gitu maksudnya ya. Jadi saya mungkin bacakan yang secara tertulis dulu, walaupun bukan dari Pak Arif, tapi saya yang nulis ya, untuk bisa menjelaskan kenapa sih perlu kita berbicara terkait dengan energi baru terbarukan. Kebetulan saya yang membuat undang-undangnya, RU-nya belum diketok menjadi undang-undang pada periode yang lalu. Mudah-mudahan di periode ini bisa diselesaikan oleh Komisi 12, komisi yang menangani energi. Energi mempunyai peranan penting dan strategis untuk pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup sejalan dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Tentunya kita akan menuju kepada sustainability development, pembangunan yang berkelanjutan. Namun kita ketahui bahwa kita di Indonesia masih sangat bergantung pada energi batu bara, ya, minyak dan gas, ya. Tetapi memang harus kita manfaatkan dengan baik, terutama gas. Seperti di dapil saya, Pak Prof, 17.000 salah satu kabupaten, 17.250 rumah, aspirasi saya itu sudah menggunakan gas alam untuk memasak. Jadi tidak beli LPG lagi. Jadi itu lebih murah, sepertiga harganya. Itu adalah bagian dari membantu ekonomi masyarakat karena kita punya potensi gas alam. Kebutuhan energi diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan tentu laju pertumbuhan ekonomi. Banyaknya industri-industri ini tentu membutuhkan energi. Tapi tentunya kita berharap bahwa di tahun 2045 kita akan mewujudkan energi emisi 0%. Jadi disebutkan dengan net zero emission. Kebetulan kita juga meratifikasi, saya ikut meratifikasi yang disebut dengan Paris Agreement, sama nama belakang saya Paris. Jadi Paris Agreement itu komitmen Indonesia, kemudian kita membuat undang-undang lingkungan hidup sebagai dasar dari Paris Agreement terkait dengan di situ disebutkan dengan net zero emission, ya. Kita punya target, ya. Kemudian kita juga selain berbicara energi bersih, kita juga harus berbicara tentang kedaulatan energi. Kita berdaulat atau tidak sebagai negara. Termasuk kita menghitung, ya. Kalau kami di DPR dulu di Komisi 7 itu menghitung kira-kira kalau terjadi perang di Indonesia ini tahan berapa lama sih energi itu? Ternyata kita cuma tahan 3 hari. Serem ya? Cuma tahan 3 hari. Nah, tentu itu penting juga dipikirkan ke depan berapa kemampuan ketahanan energi kita apabila terjadi perang atau terjadi keadaan darurat. Nah, kemudian terkait dengan manajemen energi. Nah, tentu kita berharap bahwa ke depan ini menjadi ada isu terkait dengan energi baru terbarukan. Nah, kebetulan di periode yang akhir September kami nanti adik-adik kalau memang tertarik atau Pusbinet bisa cari sudah ada perpresnya disebut dengan Kebijakan Energi Nasional atau KEN. Kebijakan Energi Nasional itu ada target-targetnya. Waktu dibikin saya tantang semua stakeholder. Kamu tulis target itu, kamu mampu nggak laksanakan? Jangan nulis nggak mampu pemerintah, ya harus mampu.
apa target-target angka yang ditulis dalam KEN, Kebijakan Energi Nasional, itu harus bukan hanya Kementerian SDM, tapi seluruh stakeholder yang ada di Indonesia itu harus berperan seperti itu untuk mencapai target-target yang ditulis dalam angka-angkanya dalam Kebijakan Energi Nasional. Nah, kemudian kita harapkan juga ya bahwa pengelolaan energi, khususnya pengelolaan sumber daya energi, perlu dilakukan secara optimal, ya, khususnya untuk pasokan energi nasional. Jadi kami juga sekarang berbicara tentang DMO, Domestic Market Obligation, supaya nggak dijual semua tuh batu baranya keluar. Berapa pemenuhan domestic market obligation yang harus dipenuhi? Jadi kalau ngitung kita APBN di DPR, jadi pertama mahasiswa itu kan lihatnya DPR itu kita ngitung, oke, tahun ini berapa sih subsidi, terutama saya kalau menghitung anggaran subsidi listrik untuk Indonesia ini tahun ini berapa nih? Subsidi LPG berapa? Subsidi tadi listrik, subsidi untuk BBM untuk daerah-daerah Indonesia Timur seperti apa? Jadi artinya kita berpikir secara nasional terkait dengan kebutuhan energi. Nah, tentunya juga kita juga berbicara tentang penerimaan. Jadi kemarin saya rapat sama Menteri Keuangan, saya katakan ternyata dalam hitungan Kementerian Keuangan pemasukan penerimaan negara dari sektor energi itu masih kecil. Saya bilang, cobalah Kementerian Keuangan mana itu sektor-sektor migas, batu bara yang cukup banyak di Indonesia nggak bayar pajak. Coba Kementerian Keuangan gali, ada 100, saya bilang ada 127 tuh pengusaha tambang yang nggak bayar pajak, nggak bayar royalti ke negara. Kejar dong, siapapun pemiliknya, ya. Jadi kita nih di Indonesia nggak boleh pandang bulu, ya. Jadi siapa pemilik dari tambang-tambang itu yang nggak berani diambil pajaknya oleh negara? Nah, rakyat kecil diambil pajaknya oleh negara, ya. Nah, kemudian terkait juga dengan paradigma pengelolaan energi yang selama ini berjalan, masih menempatkan sumber energi untuk komoditi ekspor yang saya sebutkan tadi. Makanya perlu ada domestic market obligation. Nah, kita juga berharap dengan tumbuhnya energi baru terbarukan ya di Indonesia itu akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Mulai buat anak-anak muda, ya, anak-anak muda. Kalau saya pernah ke Qatar, manajer-manajer di perusahaan minyak dan gas di Qatar itu banyak lulusan ITB, Pak. Ya kan? Kenapa dia harus ke sana kalau kita bisa ngembangkan di sini gitu loh. Ya. Jadi waktu itu kami ke perusahaan minyak di Qatar tahun berapa ya? 2015 kalau tidak salah saya ke sana dengan teman-teman Lemhanas, para jenderal-jenderal itu kita kunjungan kerja sebagai bagian dari pendidikan di Lemhanas. Ternyata ya sebenarnya kita harus bisa menciptakan lapangan kerja di Indonesia itu sendiri melalui kita punya gas tangguh kita yang di Papua, ya, mineral kita Freeport, ya kan? Nah, tentunya biasanya saya juga banyak di sini ada kan jurusan geologi, jurusan tambang. Nah, itu juga ini Pak, bisa minta ke Kementerian SDM ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sertifikasinya. Jadi sertifikasinya itu dia bisa bekerja nanti dengan dia sudah punya sertifikat. Itu bisa ada dilakukan. Jadi juga pernah juga apakah dia misalnya didaftarkan dulu sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan tambang lokal. Biasanya kami suka melakukan pelatihan, mengundang perusahaan tambang lokal mengirim untuk meningkatkan kompetensinya dan punya sertifikat yang diakui oleh negara. Nah, kemudian yang ini juga saya sampaikan itu, jadi paradigma kebijakan pengelolaan energi perlu diubah dengan menjadikan energi sebagai modal pembangunan nasional, ya. Dan tentunya pembangunan berkelanjutan itu akan bisa tentu tadi saya katakan memberikan nilai tambah ekonomi, kemudian dampak berganda terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, dan juga tentunya akhirnya peningkatan penerimaan negara. Jadi
penerimaan negara ini memang perlu digenjot, tapi bukan dengan pajak. Termasuk Pak, saya kritik kemarin Pak Bu Menteri, Bu, janganlah menghitung penerimaan negara dari BLU. BLU pendidikan, BLU kesehatan, itu kan itu bagian dari negara untuk melayani rakyatnya gitu loh. Jangan genjotnya dari BLU, coba genjot ya tadi pengemplang pajak pengusaha tambang itu loh, royaltinya nggak dibayar, pajaknya nggak dibayar, itulah saya sebut jumlahnya tuh di depan Bu Menteri. Sekian loh, kejar saya bilang. Jangan BLU-nya, karena BLU kan seperti IPB kan ada BLU-nya, Unpad juga kan. Jangan genjot di situ, ya. Oke. Nah, kemudian pemanfaatan dana ketahanan energi dan dekarbonisasi sektor energi akan mendorong pengembangan sektor energi dan mendukung transisi energi menuju emisi nol bersih. Ya, pada tahun kita targetnya 2060. Jadi tentu melalui pencairan dan peningkatan cadangan energi tak terbarukan, peningkatan potensi dan pengembangan energi baru dan terbarukan, pemulihan fungsi lingkungan hidup. Tadi Pak yang mewakili Orwil Jawa Barat, katanya salah satu programnya lingkungan hidup, ya. Kemudian konservasi sumber daya alam. Ini ada Pak Polisi di sini. Tadi sebelum Bapak datang saya diskusi. Saya baca nggak sengaja di jalan baca. Ditangkap dia menciptakan pupuk hijau. Tangkap sama polisi. Dia bilang kalau gini caranya nggak ada orang mau berinovasi di Indonesia. Ya kan? Ya, harusnya dibantu dicarikan izin bagaimana bikin izinnya, jangan langsung ditangkap Pak polisi gitu loh. Ya. Jadi harusnya dicari jalan. Dia kan nggak punya duit, dia nggak tahu. Jangankan duit, jalur-jalur punya izin di Indonesia ini kan gelap. Dibantu gitu. Saya ini anggota DPR jadi tahu kadang-kadang tolong dong ini. Jadi saya kadang-kadang ngasih oh iya nanti kita bantu arahkan kemana. Tanpa artinya saya juga nggak boleh titipan-titipan nggak ada. Tapi kita mengarahkan gitu loh. Mengarahkan supaya dia masyarakat ini bisa mau berinovasi, bikin pupuk cair karena pupuk subsidi juga kadang-kadang hilang di pasaran, nggak tahu di mana itu barang. Walaupun kita teriak-teriak di DPR. Jadi tapi kalau masyarakat mau inovasi bikin pupuk cair ya oke kita dorong, kita bantu. Jangan langsung diambil gitu loh. Ya, ini catatan saya. Nah, kemudian transisi energi dan dekarbonisasi sektor energi akan menjadi sangat penting dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan. Hal ini mengingat dalam perkembangan terakhir perhatian dunia dan juga Indonesia semakin tinggi terhadap isu global mengenai climate change, perubahan iklim yang terjadi sebagai akibat dan meningkatnya konservasi emisi gas rumah kaca. Pak Prabowo ini kan sedang menghadiri COP. Di situ itu agendanya semua climate change, perubahan iklim. Nah, tentunya kita tahu bahwa sektor energi ini menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca. Ya, jadi ini penting, ya. Nah, jadi memang beda Pak Prof. Saya pernah ngirim ke Ibu Siti Nurbaya. Kalau di luar negeri, di negara Eropa, Amerika, masih TK tuh dia udah punya kesadaran tentang climate change. Sudah diajar, nah anak-anak muda kita kalau bikin acara nih konsep sampahnya di mana-mana. Tapi alhamdulillah nih hotel sudah ngerti lingkungan hidup, dia nggak nyediain botol, ya. Tapi kalau harusnya sudah dari kecil itu tentang climate change. Coba sampah di rumah, adik-adik. Siapa yang sudah memisahkan sampah plastik, sampah organik? Kalau saya dari saya memang aktivis lingkungan hidup sejak saya masih SMA ya. Jadi sampai sekarang kita pisahkan mana sampah plastik, bukan Mbak lah yang pisahin, saya sendiri ini sampah plastik, sampah kertas, sampah yang bisa kita kirim, misalnya sampah potongan sayur biasa Pak Prof, potongan sayur Mbak jangan dibuang, nanti kita buang kasih mas ke taman lagi, kebuang, dia kan hancur lagi jadi pupuk lagi. Coba jadi hal-hal kecil kita mulai, kita bisa lingkungan hidup tuh nggak usah yang terlalu global dulu lah kalau memang kita belum mampu. Kita coba bicara dari hal-hal di rumah kita sendiri. Gimana kita memilah sampah, ya. Indonesia ini sampahnya luar biasa. Kota Bandung ini juga kalau kita lihat ya juga salah satu permasalahan sampah juga ya Pak, ya betul kan? Nah tentunya, nah ini
saya sebutkan tantangan dan permasalahan yang dihadapi sektor energi saat ini dan di masa yang akan datang. Pertama, pemanfaatan energi belum efisien. Kemudian kedua, subsidi energi yang belum tepat sasaran. Masih banyak oknum-oknum pemain yang harusnya solar bersubsidi dimainkan. Saya kesel kadang-kadang. Akhirnya WA-nya ke saya rakyat, Bu, solarnya nggak cukup Bu, kami rakyat kecil, ya kan? Solarnya kemana? Nah tiap tahun kita di DPR nambah alokasi. Jadi selalulah kita dalam hidup ini fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, jangan hak orang lain kita ambil, ya. Lalu saya katakan gitu, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Mati cuman berapa sih? Cuman ukuran 1x2 kok kita perluin. Emang kita bawa tuh mobil kita yang bagus-bagus? Enggak kan? Jadi janganlah ambil hak orang lain. Kadang-kadang saya kesel lihat itu pemain-pemain oknum-oknum yang ngambilin solar bersubsidi gitu loh. Dan saya tahu pemainnya gitu, tapi kita nggak mampu menjangkaunya. Ya. Kedua, jadi walaupun sekarang Pertamina sudah pakai My Pertamina. Ya kan? Kemudian pernah kalau saya ke dapil, saya kan pakai biasa, nggak tahu bosnya dia anggota DPR. Saya solarnya habis atau bensin habis gitu kan. Nah, Bu, nggak ada Bu, udah habis. Hehehe. Saya fotoin kamu inimu. Terus PBU baru dia bilang, iya Bu, ada Bu. Lah kamu mana itu solar? Saya bilang, kamu sembunyiin. Kenapa kamu sembunyiin? Siapa yang mau pakai? Siapa yang mau ambil? Nah, itu kedua yang belum efisien. Harga energi belum mencapai harga keekonomian, ya. Ini masih banyak bocor-bocornya. Kemudian investasi energi belum berkembang optimal dan minat investor masih rendah. Jadi kita ini kenapa sebenarnya banyak investor? Saya ketemu dengan investor energi terbarukan di Spanyol, saya ketemu di Denmark, saya ketemu di Finlandia. Tapi mereka bilang Indonesia itu terlalu susah orang investasi, terlalu banyak meja-meja, terlalu banyak orang yang mau cawe-cawe. Akhirnya orang investasinya di mana? Di Vietnam. Investasinya di mana? Di Bangladesh. Coba ke Uniqlo. Made in mana baju-baju di Uniqlo? Made in Bangladesh and made in Vietnam. Ya kan? Indonesia sudah malas, investornya lari. Ya kan? Saya ketemu dengan investor dari Spanyol yang di mana ya energi baru terbarukan, khususnya dia tentang energi mikrohidro. Aduh Bu, nggak sanggup kata dia, orang Spanyol itu. Saya bilang nggak sanggup bagaimana menembus birokrasinya. Ya, saya bilang saya kalau investor satu juga catatannya dia harus TKDN-nya tinggi, komponen dalam negeri supaya industrinya maju di dalam negeri. Kedua dia harus transfer of knowledge. Kenapa? Supaya dia bisa menyiapkan orang-orang Indonesia untuk menyiapkan. Nah, tergantung nih adik-adik kita nih mau enggak nanti ke depannya. Kemudian ketergantungan kita masih tinggi ya di minyak. Kemudian keterbatasan infrastruktur energi. Kalau di Malaysia untuk investor energi baru terbarukan itu dia tidak usah bayar, dia tidak usah beli tanah, dia boleh sewa. Nah di Indonesia tuh masih enggak, dia harus punya tanah sendiri. Banyak pajak-pajaknya, banyak meja-mejanya. Gimana investor mau datang ke Indonesia? Dicawe-cawe yang terlalu banyak. Kemudian kita juga harus punya keberpihakan terhadap produk teknologi dalam negeri ya. Jadi saya kalau bahas anggaran di DPR saya nanya misalnya Kementerian SDM, berapa TKDN-mu? Mana perusahaan TKDN? Ya kan? Kenapa nggak mau pakai TKD yang komponen dalam negeri? Karena kalau komponen dalam negeri kan yang kerja orang Indonesia. Contohnya misalnya di sini di Bandung ada namanya Berry Callebaut. Ya, yang ngambil alih semua perusahaan-perusahaan coklat yang ada di Indonesia yang produksi coklat, Berry Callebaut. Saya pernah di sini di Bandung, di kota Bandung ini. Berry Callebaut itu pusatnya di Swiss. Saya pernah ketemu dengan langsung orang nomor satunya Berry Callebaut di Swiss. Berry Callebaut itu sudah dia minta coba ada tanah tidak 150 hektar di Indonesia untuk nanam pohon.
Mungkin adik-adik dengar tidak, carbon trading. Sekarang ada isu nih, ya, harga karbon, penjualan karbon. Perusahaan-perusahaan luar negeri itu yang dianggap menghasilkan karbon beracun itu, emisi karbon itu wajib, ya, dia membeli. Jadi seperti Singapore Airlines, saya dengar dia sudah nanam hutan di Sumatera Selatan. Barry Callebaut sudah nanam hutan juga di Kalimantan. Ya, tas Louis Vuitton itu juga sudah. Ini adalah jadi dia membayar gitu ya. Dengan dia hitung saya harus bayar sekian hutan misalnya. Itu salah satu contoh yang mungkin supaya jangan sampai kalau kita terlalu susah lagi soal carbon tradingnya, ngapain bikin hutan lagi di Indonesia, terlalu banyak yang mau cawe-cawe ya, oknum-oknumnya, ya akhirnya nanamnya di luar lagi, kita nggak ada investor lagi datang Indonesia. Jadi soal cawe-cawe itu ya itu juga maksudnya terlalu banyak hal-hal yang pungli-pungli itu menyebabkan Pak investor tuh takut ke Indonesia. Jadi saya kan banyak punya teman-teman Jerman itu kadang-kadang, aduh gimana negaramu mau maju kalau terlalu banyak pungli. Kemudian pengelolaan energi belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkeadilan. Ini penting juga diskusinya soal keadilan, prinsip keadilan. Contohnya gini, kayak di Spanyol, kalau dia mau bikin mikrohidro, Pak, dia satu targetnya tidak boleh memindahkan satu manusia pun dari tanahnya. Pokoknya semua pembangunan terusnya untuk energi terbarukan atau baru terbarukan, prinsipnya tidak boleh memindahkan satu manusia pun dari tanahnya. Tidak boleh. Itu aturannya seperti itu. Jadi tidak boleh, misalnya dia mau bangun mikrohidro di sini atau mau bangun power energi angin, dia nggak boleh mindahkan satu manusia pun dari tanahnya, di situ dia tinggal. Nah itulah yang belum ada di Indonesia, ya, soal berkeadilan. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan, ya, artinya buat adik-adik selalu belajar, ya, saya pun masih selalu belajar. Tentu saya juga berharap adik-adik ini punya idealisme, ya, punya idealisme, jangan luntur idealismenya untuk membangun NKRI yang kita cintai ini, ya. Jadi apapun kita harus lakukan untuk NKRI ini, ya. Saya masih umur 21 tahun, Pak. Saya diminta jadi narasumber untuk program di waktu itu di Masyarakat Ekonomi Eropa. Dia minta data, tapi saya pinter, Pak. Saya provokasi itu semua teman-teman Indonesia. Kita keluar dari ruangan ini, gak usah kasih dia data. Enak aja dia. Karena kekurangan kita emang bahasa Inggris ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa berargumen di dunia internasional gitu loh. Pernah juga saya menjadi pembicara waktu itu, pematerinya dari mantan presiden Bosnia di Jerman. Terus dia ngeluarin data tentang transformasi. Dia lihat jumlah pokoknya HAM Indonesia jelek, ini jelek, pokoknya jelek semua lah tentang Indonesia. Saya bilang sama dia, lah yang ngasih data kamu nih siapa? Ya orang Indonesia sendiri gitulah. Jadi artinya gini loh, kita intelektual kapasitas ini karena tadi malam saya telepon Pak Ketua, Pak saya mau hadirkan mahasiswa. Saya ini anggota DPR itu, saya banyaknya bina mahasiswa semua, pemilih saya rata-rata mahasiswa. Nggak banyak lah pengikut saya di Instagram nggak banyak, tapi semua mahasiswa itu. Karena saya juga banyak memberikan kartu Indonesia Pintar kuliah, KIP kuliah, buat anak-anak mulai terutama anak-anak tukang batu, anak-anak tukang ikan, jualan ikan, anak-anak nelayan, anak-anak petani di dapil saya. Tapi saya ajar juga leadership ya. Jadi selain KIP, jadi kalau saya lagi ke dapil, ayo ikut saya ngajar bagaimana mempersiapkan pertemuan, bagaimana. Jadi saya berharapkan walaupun dia anak tukang ikan, anak tukang batu, dia bisa menjadi orang yang penting di negeri ini.
Makanya kalau saya kampanye, Pak, saya nggak bagi duit. Kenapa saya bilang? Saya pakai bahasa Bugis ya ke mereka. Kalau saya bagi duit kan selesai, saya nggak usah capek-capek nemuin kalian. Nggak usah saya urusin aspirasi beasiswa, nggak usah kasih kilometer rumah kalian. Saya ingin kalau tidak bagi uang, supaya negara ini nggak biasa lah tukar-menukar uang sogok menyogok. Supaya, saya bahasa Bugis, kalau kamu punya anak pinter, mahasiswa, sarjana, masa mau jadi orang penting di negeri ini harus nyogok? Jadi hentikan itu yang namanya sogok menyogok, mau jadi caleg. Alhamdulillah saya 4 periode tuh nggak pernah bagi amplop tuh kalau mau apa dicoblos. Saya kasih penyadaran, saya datengin. Saya bilang kalau bagi amplop tuh lebih mudah bagi saya tidur-tidur di Jakarta, saya siapin amplopnya, suruh staf saya bagi 50.000, 100.000, 150.000. Tapi apa itu, saya bilang sama masyarakat, apa itu yang kalian mau? Saya mau kalian punya, kalau kita hentikan yang namanya sogok menyogok di negeri ini, terutama dalam pemilu, saya ingin anak kalian suatu saat, mungkin dia bagus integritasnya, bagus dia lulus kuliah, tapi dia bisa jadi orang penting di negeri ini. Tapi kalau sogok menyogok kita biasakan, nggak, lupakanlah anak Anda tuh jadi orang penting di Republik ini. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka acara seminar ini dan seminar peningkatan pengelolaan energi baru terbarukan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang ada di sini, ya. Kemudian juga pelantikan pengurus Pusbinet Orwil Jawa Barat dan Seminar Nasional. Makasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Yulianti Paris MSc. Yuliani, insya Allah Ibu, mohon maaf Ibu. Dari tadi sudah mengingat-mengingat tapi gemetar karena DPR RI ini Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Selanjutnya ada penyerahan plakat oleh Bapak Dr. Kap Haji Muhammad Irwansyah, MMRM KKK sebagai Direktur Pusbinep ISMI Orwil Jawa Barat kepada Ibu untuk maju ke depan. Boleh? Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Yuliani, Paris MSc. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang Bapak kepada Bapak Haji Surya Widiantoro STMT selaku Majelis Pertimbangan Pusbinep ITSMI Jawa Barat yang sudah hadir. Terima kasih Bapak. Baik hadirin, sebelum kita masuk ke dalam pelantikan ataupun pembacaan dari surat keputusan, boleh untuk sama-sama kita teriakan ataupun mungkin ada yel-yelnya dari ICMI. Kalau misalnya dari Nanda bilang, ICMI Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, hadirin bilang inspiratif transformatif. Siap? Siap. ICMI Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya ada pembacaan surat keputusan oleh Badan Pengurus Pusat Pusbinep ICMI tentang susunan Badan Pengurus Organisasi Wilayah Pusbinep ICMI Provinsi Jawa Barat periode 2023-2028 dari Bapak Ahwan Yulianto SE selaku Wakil Direktur BPP Pusbinep ICMI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sekjen MPP ICMI, Ibu Yuliani Paris, selaku anggota Dewan Komisi 11,
kepada Prof. Didin S. Manhuri yang kami hormati, dan kepada para undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami akan membacakan surat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Badan Pengurus Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau BPP Puspinab Ijmi nomor 003 /SK Orwil Jawa Barat Puspinab Ijmi 9 2024 tentang pengesahan perubahan susunan pengurus Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Organisasi Wilayah Jawa Barat atau Puspinab Ijmi Orwil Jawa Barat periode 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Badan Pengurus Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau PPP Puspinab Ijmi setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan. Pertama, mengesahkan perubahan susunan pengurus Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Organisasi Wilayah Jawa Barat atau Puspinab Ijmi Orwil Jawa Barat periode 2023-2028 sebagaimana terlampir. Kedua, nama-nama yang tercantum dalam laporan keputusan ini dianggap cakap dan mampu mengemban tugas dan amanah organisasi Puspinab Ijmi. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Badan Pengurus Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau BPP Puspinab Ijmi, Irwanuddin Kula, SSI Engineering, Direktur, Oka Aditya, STMT, Sekretaris Umum. Lampiran surat keputusan Badan Pengurus Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia BPP Puspinab Ijmi nomor 003 /SK Orwil Jawa Barat Puspinab Ijmi 9 2024 tentang pengesahan perubahan susunan pengurus Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Organisasi Wilayah Jawa Barat atau Puspinab Ijmi Orwil Jawa Barat periode 2023. A. Majelis Pertimbangan Ketua Profesor Dr. Didin S. Manhuri, SEMS DIA. Wakil Ketua Profesor Dr. Rohmin Dahuri, Sekretaris Dr. Asep Bahtiar Purnama STMT, Anggota H. Surya Widyantoro STMT, Insinyur Masrah Marang MM. Majelis Pengawas Ketua Prof. Dr. M. Najib, Wakil Ketua Prof. Dr. Didin Muhafidin, Sekretaris Dr. Asep Rohman, Anggota Prof. Dr. Endang Rahmawati Khotim, Letkol Infanteri Dr. Andus Hadiansyah, MSI. Badan Pelaksana, Direktur Kapten H. Muhammad Irwansyah, MKKK, Wakil Direktur Yosi Wihara, SE, Sekretaris Dodi Ispriandi A, SEMM, Bendahara H. Budi Kurniawan, SAKT. Divisi-divisi 1, Divisi Penelitian dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nuklir dan Energi Baru Terbarukan atau P2B2 EBT, Manajer Mufti Wirawan, SPSI MKKK, Anggota Andre Bayu SKM,
Dani Wira Handoko SKM, Iva Afifah SKM, Dr. Insinyur Diati STMT. 2. Divisi Pengembangan Limbah Radioaktif dan Pengelolaan Lingkungan atau PLRPL. Manajer Haisal Sutika MPD, anggota Raden Ismail Haq SSI MKKK. Royke Julius SEMM, Budi Abrar ST, Samrotun Jannah ST. 3. Divisi Perencanaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan atau P3T NEBT, Manajer Tatang Ramdan STMT, anggota Endang Sarif SHIMM, Muhammad Dian Effendi S. Sitpel Andri Sapria ST. 4. Divisi Penerapan Teknologi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan untuk Kesehatan, Pangan, dan Air atau PT NAB Tukpa, Manajer Cahaya Nul Halim ST, anggota Ari Prabowo SKM, Gustiantira Alandi SKM, Dedi Zulkarnain SITME. 5. Divisi Penerangan Teknologi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan untuk Listrik dan Pertambangan atau PT NAB TULP, Manajer Riki Wandi Amri ST, anggota Ahmad Fatur Rahman ST, Handoko Priyo Santiono ST, Anggoro ST. 6. Divisi Evaluasi, Pengembangan, dan Promosi Pemanfaatan Nuklir dan Energi Baru Terbarukan atau EP3NEBT, Manajer Agus Hadi Nur Salim STMT, anggota Muhammad Rizal ST, Daniel Mubarok SKM Danang Adi Prakoso SKKK, Mutia Sani Mawardi SE. Demikianlah, mohon maaf masih ada satu lagi, Divisi Ekonomi dan Komersialisasi Pemanfaatan Nuklir dan Energi Baru Terbarukan atau EKP NAB, Manajer Ahmad Sazili SE, anggota Egar Suharta Legawa SE, Insinyur Fajar Agung Mustafa, Saiful Bahri Jamil STMM, Adi Mulyana SEMM. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2024 Hijriah bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Badan Pengurus Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau BPP Pusbinep Ijmi Irwanudil Haikula SSI M Engineer, Direktur Oka Aditya STMM, Sekretaris Umum. Demikianlah susunan keputusan yang kami bacakan kepada yang bersangkutan yang kami panggil tadi satu persatu untuk hadir ke depan untuk dilantik oleh Direktur. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kang Ridwan kami persilahkan. Baik, berikut adalah pembacaan janji pengurus dan naskah pelantikan Badan Pengurus Organisasi Wilayah Pusbinep Ijmi Provinsi Jawa Barat periode 2023-2028 dipimpin oleh Direktur BPP Pusbin EBT Ijmi oleh Bapak Irwanuddin H.I. Kula. Dan kepada seluruh pengurus dari Pusbinep Ijmi Provinsi Jawa Barat diharap untuk maju ke depan. Boleh untuk ditertibkan terlebih dahulu. Dua lapis. Naskah itu pelantikan. Disambung ke belakang, agak mepet. Nah, agak dibuat ramping. Nah, miring. Ya, miring. Saya di bawah aja. Biar semuanya dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sekjen MPP ICMI, Ibu Dr. Haja Andi Yuliana Paris yang juga anggota Komisi 11. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Didin S. Damaruri yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pakar MPP ICMI Pusat. Dan mohon maaf, ada kakanda saya ini senior Bapak Profesor M. Najib yang juga Wakil Ketua MPPP ICMI Pusat dan Wakil Ketua ICMI Jawa Barat dan Bapak Kapolda yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian yang hadir, tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini, izinkan kami untuk melantik pengurus Puspin EBT ICMI Orwil Jawa Barat. Namun sebelumnya kami akan membacakan naskah pelantikan dan selanjutnya juga ada naskah janji pengurus yang akan dibacakan. Yang pertama, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Direktur Badan Pengurus Pusat, Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, BPP Puspin EBT ICMI, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Sabtu, tanggal 14 Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 November 2024 Masehi, saudara-saudara dengan resmi kami lantik menjadi Badan Pengurus Organisasi Wilayah Provinsi Jawa Barat, Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, periode 2023-2028. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan ridho kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, selanjutnya, sebelum kami membaca naskah janji pengurus, kami ingin bertanya dulu kepada pengurus kalian, apakah bersedia dan siap menjadi pengurus Puspin EBT ICMI Orwil Jawa Barat? Oke, baiklah. Saya berharap Bapak Ibu sekalian mengikuti apa yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami berjanji kepada semua anggota ICMI, seluruh umat Islam Indonesia, dan segenap bangsa Indonesia bahwa kami akan senantiasa membantu pengembangan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, untuk menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang energi nuklir dan energi baru terbarukan untuk terwujudkan cita-cita bangsa Indonesia berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, memberkahi, dan meridai usaha kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian naskah janji pengurus dan naskah pelantikan dibacakan. Ya, kami kembalikan kepada MC untuk memandu selanjutnya, yaitu tentang penandatangan berita acara pengukuhan. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya ada penandatanganan serta berita acara yang diwakili boleh untuk operator. Penandatanganan berita acara pengukuhan Badan Pengurus Organisasi Wilayah Pusbin EBT ICMI Provinsi Jawa Barat periode 2023 sampai 2028. Pendatanganan kepada Bapak Arwinuddin dan Bapak Irwansyah. Untuk saksinya kepada Bapak Ahwan Nilianto dan Profesor Dr. Didin Damanhuri SEMS DA sebagai saksi. Boleh untuk maju ke depan, Bapak? Setelah selesai ditandatangan, boleh untuk diperlihatkan kepada media untuk difoto. Baik hadirin, boleh tepuk tangan. Sudah selesai pendatanganan pengukuhan Badan Pengurus Organisasi Wilayah Pusbin EBT ICMI Provinsi Jawa Barat 2023-2028. Siap. Ucapan selamat kepada pengurus pusat Pusbin EBT dan para tokoh kepada para pengurus diharapkan untuk maju ke depan. Semoga dalam pelantikan pengurus ini menjadi awal baru untuk ke depan Indonesia yang lebih maju dan lebih berjaya di tahun ke depan. Baik, terima kasih hadirin.
Baik hadirin, selanjutnya ada penyerahan pataka Pusbin EBT ICMI dari Direktur BPP Pusbin EBT ICMI kepada Direktur Badan Pengurus Organisasi Wilayah Pusbin ICMI Provinsi Jawa Barat periode 2023-2028. Baik, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Sudah dikibarkan bendera dari Pusbin EBT ICMI. Siap. Terima kasih kepada semua yang sudah menjadi pengurus dari Pusbin EBT ICMI wilayah Jawa Barat. Selanjutnya kita ada istirahat untuk 30 menit Bapak Ibu serta tamu undangan. Insya Allah nanti hadir kembali. Oh, siap. Terima kasih Ibu Bapak. Selanjutnya ada sepatah kata dari Direktur BPP Pusbinep ICMI kepada Bapak Irwanuddin H.I. Kula. Waktu dan tempat dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sekjen MPP ICMI, Ibu Dr. Haja Andi Yuliani Paris, kemudian Wakil Ketua Dewan Pakar MPP ICMI, Bapak Profesor Dr. Didin S. Damanhuri yang juga hadir, dan kemudian Wakil Ketua Umum MPP ICMI, Bapak Prof. M. Najib, kemudian Bapak Kapolda yang juga hadir, berkenan hadir, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan Ketua ICMI Jawa Barat dan seluruh pengurus Puspin EBT ICMI Orwil Jawa Barat serta para hadirin yang ada pada kesempatan hari ini. Sebagai informasi dan pemberitahuan, Puspin EBT ICMI ini mengalami satu transformasi yang awalnya dulu bernama Puskangen sebenarnya, yaitu Pusat Pengkajian Energi Nuklir di eranya Prof. Jimli. Kemudian setelah itu mengalami transformasi, ada pertemuan Batom Nasional yang diselenggarakan di Bidakara, Hotel Bidakara, berubah dengan permintaan dari Bapak Prof. Jimli dan Bapak Profesor Dr. Muhammad Jafar. Dirubah namanya untuk bisa mewakili semua aspek energi. Maka dirubahlah menjadi Puspin EBT ICMI, di mana kita mengusulkan 14 usulan singkatan untuk mengejawantahkan masalah energi ini. Ternyata yang dipilih adalah Puspin EBT ICMI. Kata Prof. Jafar, biar sulit mengingatnya, bukan mudah mengingatnya. Kemudian seiring berjalan waktu, Ibu Sekjen ini sangat berperan dalam mendukung setiap aktivitas ini BPP Puspin EBT ICMI. Kita menyelenggarakan berbagai seminar dan beliau salah satu penerima penghargaan dari Puspin EBT ICMI Award untuk perempuan yang berada di DPR. Jadi yang komitmen dan konsisten dalam masalah energi.
Nah, di mana kegiatan itu juga ada Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat, yaitu Bapak Prof. Didin S. Damanurin, juga memberikan banyak kontribusi dan peran dalam masalah mendukung kegiatan kami. Ketika pembentukan Puspin EBT ICMI Orwil Jawa Barat ini, banyak yang berperan, terutama ini Bapak Profesor M. Najib dan pihak pengurus, dalam hal ini Bapak Dr. Kapten Muhammad Irwansyah dan Pak Dodi, ini juga menghubungi beliau, mereka berusaha bagaimana supaya terbentuk. Sebenarnya Puspin EBT ICMI ini SK-nya itu keluar lebih dulu daripada Orwil yang lain. Ya, tapi pelantikannya baru hari ini. Yang mengingat ada perubahan-perubahan, namun kami memberikan apresiasi yang luar biasa. Kesiapan Puspin EBT ICMI Orwil Jawa Barat ini luar biasa. Mereka bekerja, saya melihat bagaimana konsisten dan komitmen pengurus-pengurusnya bersusah payah menyiapkan acara ini. Oleh karena itu, atas nama Badan Pengurus Pusat, Puspin EBT ICMI, dan MPP ICMI menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Puspin EBT ICMI Orwil Jawa Barat, dan khususnya ini ICMI Jawa Barat yang sudah mendukung. Semoga ini bisa bersinergi terus dalam masalah kaitannya dengan kebijakan di sektor energi, sehingga kedepannya bisa memberikan inspirasi untuk bisa melakukan terobosan-terobosan yang lebih berarti. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita selalu diingatkan, dan ini senjata pamungkasnya ICMI, innallaha yugairu ma biqaumin hatta yugairu ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya sendiri. Inilah senjata pamungkas ICMI sebenarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menghaturkan setinggi-tingginya kepada panitia Puspin EBT ICMI dan seluruh segenap pengurus Puspin EBT ICMI dan ICMI Jawa Barat, dan seluruh sponsor yang telah membantu kami. Atas nama BBP Puspin EBT ICMI mengaturkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya dalam berbagai hal yang diberikan untuk kebijakan-kebijakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutannya dari Bapak Irwanuddin Haikula. Selanjutnya ada sepatah kata dari Direktur Pusbinep ICMI Orwil Jawa Barat kepada Bapak Dr. Kap Haji Muhammad Irwansyah, MMR, MKK, Direktur Pusbinep ICMI Orwil Jawa Barat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amal ba'du. Yang kami hormati Dr. Insinyur Hajah Andi Yulani Faris MSc sebagai Sekretaris Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan juga sebagai anggota yang terhormat DPR RI Komisi 11. Yang kedua yang kami hormati Profesor Dr. Didin S. Damanurin, SE MSDA sebagai Wakil Dewan Pakar MPP ICMI. Yang ketiga Profesor Dr. Najib sebagai Wakil Dewan Pakar MPP ICMI, Wakil Ketua Umum MPP, dan juga yang kami hormati dari ICMI Jawa Barat. Salam kepada Ketua Umum dan yang mewakili, beserta Kapolda Jawa Barat dan yang mewakili atas kehadirannya dalam pelantikan Pusben EBT ICMI Orwil Jawa Barat, beserta Dewan Majelis Penasehat dan Majelis Pembina Puspin EBT ICMI Orwil Jawa Barat, dan yang tak terhingga kepada tamu undangan semuanya, baik yang offline maupun yang online, yang meluangkan waktu untuk dapat hadir pada acara pelantikan pengurus Pusben EBT ICMI Orwil Jawa Barat
beserta seminar nasional dengan tajuk peningkatan pengelolaan energi baru dan terbarukan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Singkat kata, kami segenap pengurus yang baru dilantik, ya, Puspin EBT ISMI Orwil Jawa Barat, siap untuk melakukan koordinasi untuk kepentingan wilayah Jawa Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan amanah yang diberikan sesuai dengan SK pelantikan yang telah dibacakan oleh Badan Pengurus Pusat Puspin EBT ISMI. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada para Bapak Ibu sekalian. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Dr. Haji Muhammad Irwansyah, MMR, MKKK, selaku Direktur Puspinep ISMI Orwil Jawa Barat. Hadirin, sebelum kita isoma, mohon izin untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Kepada ada yang belum tadi Bapak Kapolda belum perwakilan. Ya. Oke, siap. Mohon izin hadirin. Untuk hari ini kita lanjutkan insya Allah 30 menit dari sekarang istirahat sholat makan. Silahkan kepada hadirin semua sudah disiapkan untuk makan siangnya di lantai 1. Kepada seluruh tamu undangan diharapkan untuk diarahkan. Acara diskon terlebih dahulu hadirin jam 12.30, insya Allah kita hadir jam 1 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk makan siang ada di lantai 1. 1 lantai di bawah.